Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama mengenai hubungan industrial pada mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Ketika kita berbicara mengenai hubungan industrial, maka kita akan membicarakan mengenai keharmonisan di lingkungan kerja antara perusahaan dengan pemilik yang sangat didambakan oleh pihak pemilik usaha dan semua pihak yang terlibat. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu untuk memahami latar belakang mengapa perlu adanya hubungan industrial di suatu perusahaan, kemudian mendefinisikan pengertian dan arti penting hubungan industrial, menguraikan dan memahami tujuan perusahaan didirikan, menjelaskan tujuan dan manfaat hubungan industrial, kemudian menjelaskan penyebab terjadinya konflik, menguraikan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial, menjelaskan faktor yang mempengaruhi hubungan industrial, dan menggambarkan seluruh isi bab ini. Bagi pemilik perusahaan, sangatlah jelas bahwa hubungan yang baik harus selalu dijaga sehingga aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Demikian pula dengan manajemen dan seluruh karyawan juga hendaknya berjalan baik sehingga mereka pun dalam bekerja ada ketenangan. Bisakah kalian menjawab mengapa hubungan yang baik ini sangat penting? Kemudian bagaimana cara menjaga hubungan baik? Dan juga bagaimana mengatasi keadaan bila memang sudah terjadi konflik di sebuah perusahaan? Untuk mengatasi konflik tentunya harus ada komunikasi yang intensif guna mempertemukan masalah kedua belah pihak yang sedang berseteru. Berikut beberapa sebab yang sering menjadi masalah adanya ketidakharmonisan hubungan antara pemilik, manajemen, dan karyawan, yakni kompensasi, lingkungan kerja yang buruk, kemudian diskriminasi yang terjadi, dan juga pemutusan hubungan secara sepihak. Tentunya selain sebab ini, masih banyak masalah yang timbul dari adanya ketidakharmonisan di dalam sebuah perusahaan. Antisipasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yakni bersikap proaktif dan juga bersikap reaktif. Lalu, kamu akan pilih yang mana? Proaktif artinya perusahaan melakukan antisipasi sebelum terjadinya ketidakharmonisan, sedangkan reaktif, perusahaan menunggu dulu apa yang terjadi baru kemudian mengambil tindakan. Pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang kedua, pihak pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya. Sedangkan pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, dan memperluas lapangan kerja. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa hubungan industrial berkaitan dengan hak, kewajiban, dan aturan yang mengikat di antara pihak-pihak yang terlibat. Bentuk penyelesaian perselisihan seperti yang dikutip dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu perundingan bipartit, mediasi, mediator, konsiliasi, konsiliator, arbitrase, dan juga pengadilan hubungan industrial.
Di sini mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan antara mediator, konsiliator, dan juga arbiter? Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian. Di sini mereka memiliki sertifikat mediator. Kemudian konsiliator, yakni bertugas tidak hanya sebagai fasilitator seperti mediator, namun juga bertugas untuk menyampaikan pendapat tentang duduk persoalan, memberikan saran yang meliputi keuntungan dan kerugian, serta mengupayakan tercapainya suatu kesepakatan. Dan arbiter, yakni seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Efisiensi biaya di sini artinya dengan adanya hubungan industrial yang harmonis, konflik yang berakibat mogok kerja dapat dihindari. Demikian pula dengan perusakan aset perusahaan akibat konflik juga dapat dihindari, yang pada akhirnya perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya dan tidak perlu. Apabila hubungan industrial tidak dikelola dengan baik, maka banyak sekali pengaruh negatif yang akan terjadi pada perusahaan dan juga di luar perusahaan. Ini beberapa contohnya. Citra perusahaan akan buruk di mata masyarakat, kemudian dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah. Lalu yang terakhir dapat mencoreng nama baik negara di dunia internasional. Nah, sekarang ceritakan satu buah konflik perusahaan yang kamu ketahui dan berikan pendapat kamu bagaimana sebaiknya perusahaan tersebut mengatasinya. Sekian materi hubungan industrial kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Good luck!